Halo semuanya. Wah. Oke. Kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok, mungkin vice versa ya, atau kebolak-balik. Timeless sih, boleh berlaku kapan aja, mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu Kak, ya. Jadi, kali ini temanya berjudul bagaimana perasaannya sekarang. Kita clarify bagaimana perasaan dia sekarang ya, saat ini. Oke. Jadi aku udah siapkan ya, ada beberapa nih, udah aku shuffle dengan intuisi ya, supaya tidak lama. Ya, di dalam ini ada tentang perasaannya. Oke. Nanti kita clarify pakai tarot ini juga ya. Kita juga cek pakai ini, tarot ini. Baiklah, kita buka dulu ini. Mari kita lihat. Oke, say. Ih, deg-degan deh. Oke. Ya, baiklah. Ternyata disegel ya. Isinya apa sih? Aduh. Ya, habis. Oke, ini ya. Jadi di sini perasaannya sekarang. Ini kan ada kartu chemistry, go the distance. Kalau aku lihat, dia pengen banget bilang ke kamu. Lo tahu nggak? Nggak tahu. Gini, kamu tahu nggak? Aku ngerasain ada sesuatu yang beda dalam dirimu, ya. Aku ngerasain ada sesuatu yang unik ya, yang aku nggak pernah mengalami ini sama orang lain, gitu. Jadi aku merasa kamu berbeda dari yang lain. Seperti ada chemistry, ada koneksi yang kuat sama kamu. Nggak tahu kenapa, perasaanku kuat ke kamu. Kamu merasakan hal yang sama nggak? Nah, ini kalian ada yang mirror ya, say. Jadi kamu kan gitu juga kan? Dia ngerasain hal yang sama juga nggak sih? Ya kan? Nah, gitu Kak. And then perasaan dia ini kayak, aku ngelihat mungkin ada aja sih konflik ya, atau ada aja faktor yang membuat koneksi ini nggak mudah, tidak mudah banget ya. Jadi bisa dikatakan sangat sulit dalam koneksi ini. Makanya ya ada yang menjauh gitu, ada yang menghindar, nggak mau bicara, nggak ketemu. Beberapa ada yang gitu. Dia ngerasa aku tuh orangnya bisa dibilang nggak stabil ya, secara emosional, nggak stabil pikiran dan perasaanku. Kantongku juga nggak stabil nih. Ya beberapa gitu ya, anything ya, aku rasa ada aja yang membuat dia itu mempunyai sekuritas yang tinggi. Sekuritas itu ya, dia terlalu melindunginya, dia terlalu melindungi dirinya dari situasi yang dia rasa dia atut gitu, dia takut, dia nggak percaya diri, atau dia insecure, dia minder, atau ya aku nggak yakin gitu. Aku ngerasa udahlah, ini cuma perasaanku doang kayaknya. Nah, ada yang merasa gitu Kak. Mungkin aku suka aja, atau aku ya sayang sih sama kamu, tapi ya kayaknya standar aja gitu. Aku cinta tapi kayaknya
ya udahlah gitu, nggak terlalu harus penting-penting amat menanggapi perasaan ini gitu. Jadi aku nggak harus kan berjuang, aku nggak harus kan berkorban gitu. Ya udah kamunya aja yang berjuang. Nah, ini ada yang aku rasa energinya sangat menyebalkan ya. Jadi, gitu sih, Kak. Eh, dia pengen bilang ke kamu, ya aku nggak stabil sih pikiran dan perasaanku itu. Kadang aku baper sama kamu, ya. Kadang aku bawa perasaan banget. Kadang aku ngerasa, ya aku sayang sama kamu. eh ya ada sesuatu yang sulit aku deskripsikan pakai kata-kata gitu. Intinya ya, perasaanku kuat banget ke kamu. Kamu udah ngambil hatiku, kamu udah menyentuh hatiku, ya sehingga kamu mencuri hatiku gitu. And then ya, tapi kadang aku tuh nggak mau larut dalam suasana. Aku nggak mau hanyut di dalam koneksi ini gitu. Jadi kadang aku pakai logika seperti itu. Cuma memang caraku berlebihan ya. Aku tuh kadang kalau baper ya keterlaluan. Makanya aku sensi, aku emosi. And then ya kadang aku kalau pakai logika tuh ya berlebihan banget. Jadi aku bisa kejam sama kamu. Aku bisa tega gitu. Dan ya awalnya aku takut ya. Aku nggak yakin, nggak percaya diri kalau sama kamu tuh bisa nanti hidup bahagia. Ya entah di sini ada penghalang, rintangan atau apa. Aku ngerasa nggak yakin gitu, atau aku takut, atau ya ada kekhawatiran gitu ya di dalam koneksi ini. Makanya aku nggak berjuang di koneksi ini. Tapi udah aku jalanin, ternyata aku lebih takut kehilanganmu. Ya gitu sih, ini ada kan kayak siklusnya yang berubah-berubah. Mungkin nih orang mudian ya, ini ada elemen baperan gitu ya. Ya entah apa zodiaknya, nanti kita lihat ya pakai tarot. Jadi dia tuh pengen banget bilang ya, apa yang aku katakan kemarin dengan sekarang ya beda lah. Kalau waktu itu aku ngerasa takut bersama kamu, atau aku rasa nggak yakin gitu ke kamu, tapi aku malah lebih takut kehilangan kamu. Di sini ada seseorang yang dia tuh ngerasa aku udah renungkan banyak banget perhatian kamu, banyak banget kebaikan kamu, banyak kasih sayang yang kamu berikan, banyak pengorbanan yang kamu lakukan itu. Tapi ya maaf jika aku masih diam saja ya. Maaf kalau aku masih diam saja, pasif gitu. Di sini ya sebenarnya aku punya perasaan yang meledak-ledak ke kamu. Ada rasa rindu, kangen sama kamu, tapi ya aku tahan, aku pendam sendiri. Karena aku rasa di sekitarku, di sisiku tidak memungkinkan buat aku segera bergerak ke kamu. Ya, jadi jaga diri kamu baik-baik meski aku tidak bicara sama kamu. Ini pengen banget dia bilang ya, kamu dimanapun, kamu jaga dirimu, jaga kesehatanmu ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Ya gitulah istilahnya. Ya dia pengen kamu sehat-sehat aja. Gitu loh, say. Kan? Minum dulu sana. Minum dulu, Kak. Ya lucu sih. Ini diam-diam baik orangnya, tapi dalam hati baper. Dia pengen apa ya, dia tetap kayak memantau kamu gitu loh, melihat kamu dari jauh kah, atau ya dia kayak cuek ya, jutek gitu kah, gengsinya besar atau egonya gimana, tapi dia merasa kamu tuh
ratu di hatiku. Ada yang rasa gitu ya, kamu kayak princessnya atau kamu kayak pangerannya gitu atau raja di hatinya. Jadi kayak di sini aku ngelihat ada sense ya cuek-cuek gitu ya, meskipun dia kayak nggak peduli, tapi dalam hati itu dia ya was-was gitu, was-was. Ya kamu diembat orang lain gimana? Kalau kamu bahagia sama orang lain, ya gitu, sakit sih hatinya gitu. Oke lah, lanjut ya. Oh, jadi di sini Ciao Bella melihat ya Rodolfo. Di sini ada Cancer ya. Cancer, Sagittarius, Aries, Leo. Ada Taurus ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Leo lagi nih. Aries. Queen of Wands. Baiklah. Jadi di sini ada Taurus, ada Scorpio nempel ya. What did you? What's happened ya? Kenapa ini? Dan di sini ada aroma-aroma ya, ada aroma-aroma Capricorn ya. Terus Cancer, Pisces berdampingan nih. Cie. And then ada Libra ya. Kenapa berdampingan dengan Gemini? What's happened? Ya, kamulah yang tahu ya. Ya, namanya zodiak bisa energi aja. Oke. Jadi dia tuh ngerasa punya chemistry dengan kamu kan. Nah, sebenarnya ya dalam sih kalau bicara soal chemistry. Karena nih orang bisa ngebatin dengan kamu. Dia ini ya ada ikatan batinnya dengan kamu. Gitu. Jadi kalian ini bisa loh ngomong dalam batin satu sama lain. Tuh. Jadi contohnya gini. Ini bisa vice versa. Kita anggaplah ini kamu ya, Ciao Bella, Nobita. Misal lu jalan sama siapa gitu kak, atau ya kamu sama siapa gitu ya. Nah misalnya seperti itu. Kamu pernah nggak ngerasa kamu berhadapan sama yang lain, tapi kamu terbayang sama ini nih. Ini yang kamu bayangin. Jadi kan keganggu nggak sih gitu, atau kamu senang? Nah coba kamu pikirkan. Nah itu ada batin nih ya dari dia juga ya. Jadi di sini koneksi yang ya secara batiniah, harafiah, ada secara ya gitu sih. Jadi ya sulit diungkap pakai kata-kata. Kemudian ya jadi di sini hujan ya. Jadi kalau rada-rada berisik, sorry banget. Aku ngerasa dia tuh di sana mau memikirkan kamu, ngebayangin kamu. Ya minimal ngebayangin wajah kamu lah, atau dia lihat fotomu, atau ada fotomu yang dia simpan. Nah dia bayangin wajah kamu. Ya dia bisa bicara dalam hatinya kayak kamu di mana sih, kamu sehat nggak ya sekarang, kamu ke yang lain ya, kamu kayak gimana sama yang lain, kamu jangan terlalu deket lah sama yang lain, kalau kamu ada yang lain ya kamu ingat aku lah, aku masih pengen sama kamu. Nah kayak gitu. Jadi dia bisa ngontak batin ke kamu. Makanya kamu kalau udah fokus ke yang lain, kamu mau tiba-tiba kayak kesetrum aja gitu, kamu kayak dapat ledakan ya. Seperti alarm yang membuat kamu tiba-tiba teringat dia, padahal kamu kalau di situ bisa aja fokus ke yang lain gitu.
Ya istilahnya gitu kak, ini bisa vice versa, bisa aja kamu gitu juga. Dia sulit melangkah ke yang lain karena kamu ngebatin ke dia, ada yang gitu ya. Ini beberapa ya cinta rahasia gitu kan, entah karena apa gitu, kita nggak usah terlalu nge-expose atau ya nggak perlulah ada validasi istilahnya ya. Kayaknya gue nggak perlu terlalu nunjukin ya kalau gue sayang sama lo. Ya ya lu rasain aja. Lu ngerasa nggak ya gue sayang sama lo. Nah ada yang kayak gitu. Ada juga yang memang karena keadaan, karena rintangan atau pasangan atau cobaan atau godaan ya anything gitu. Jadi kayak ya dipendam itu rasa sayangnya ke kamu, keinginannya bersama kamu dia pendam gitu. Kemudian ya kan sulit lah ada validasi, sulit lah ada status yang jelas. Soalnya ya ini orang misterius juga gitu kan ya. Tuh. Apalagi nih kalau udah ada yang lain, kalau udah bawa-bawa keluarga atau apa ya was-was lah gitu. Pasti dia ngerasa berat sebenarnya, berat banget. Aku sih ngelihat mungkin kamu ngerasa kalau dia sayang sama aku, kenapa dia nggak fokus sama aku, kenapa dia nggak berjuang kan. Ya kita kan butuh ya tindakan yang nyata gitu ya say ya. Masa kita tahu dia sayang sama kita tapi tindakannya nggak ada, kan itu kayak ya males aja gitu. Jadi dia pengen banget bilang ke kamu ya, mungkin aku nggak bisa berbuat banyak ke kamu karena banyak hal yang aku pertimbangkan, banyak pilihan lain atau ya banyak hal-hal yang aku perhatikan, orang-orang yang aku perhatikan, atau kamu perlu memperhatikan. Kamu mungkin perlu paham ya bahwasanya aku tuh benar-benar bingung harus seperti apa. Ini bisa tentang seseorang yang lain atau ya dia rasa ada yang lebih penting yang dia fokuskan gitu. Tapi ya dia mau bilang meskipun aku kayak gini, aku tetap mencari tahu tentang kamu gitu. Jadi diam-diam gini ya, atau aku nggak berbuat banyak ke kamu, tapi aku tetap kepo sama kamu. Nah kamu tahu nggak gitu. Jadi ya kalian mungkin beberapa ngerasa lah ada kan yang kepoin kamu, entah dari akun palsu atau dari nomor lain yang nggak jelas gitu. Ya kalau kamu privacy, kamu nggak terlalu publikasi kehidupan kamu di sosmed, ya dia ngerasa langsung kayak lemes aja gitu, letoy, langsung kayak orang yang ya aku pengennya selalu bisa tahu info tentang kamu. Jadi ya dari mana lagi aku bisa tahu kalau nggak dari sosmed. Makanya kamu kalau bisa aktif lah di sosmed, sering-sering lah bikin kegiatan-kegiatan kamu apa, karena aku senang kepoin kamu. Meskipun aku nggak melakukan banyak hal, tapi ya aku kan sayang sama kamu, jadi kayak pengen tahu aja terus kegiatan kamu apa, kamu sama siapa, ya kamu bahagia nggak atau kayak gimana gitu. Oke lah. Lanjut. Nah ada juga dari sini ya kak, kita lihat lagi ini selanjutnya. Oh mana nih, tinggalan. Oke udah, baik, mari kita lihat. Ini tuh ada door to value ya. Aku merasa di sini ada Taurus ya, Virgo, Capricorn, terutama Capricorn ya. Lalu ada Sagittarius, Leo, Aries. Ini Virgonya strong ya. Pisces, Cancer ya. Ada Scorpio, Sagittarius.
Leo Aries. Di sini juga ada Aquarius ya, aku lihat. Tapi ini bisa energi saja, ya. Jadi, aku ngelihat dia tuh ngerasa ya banyak perubahan yang terjadi dalam diriku sejak aku punya koneksi sama kamu, ya. Meskipun koneksi kita ini kayak bisa dibilang sulit lah terwujud dengan nyata, karena kan aku nggak ada ngapa-ngapain ya, aku nggak berbuat apa-apa. Dia sadar di situ ya. Ya aku tahu ini kayak ya tindakan nyata dari aku tuh belum kelihatan ya. Tapi sebenarnya banyak perubahan hidup aku sejak aku koneksi sama kamu. Apalagi sejak aku tuh benar-benar lost contact ya. Sejak aku mungkin membiarkan kamu, melepaskan kamu, disitulah aku tahu ya ternyata aku tuh salah gitu. Aku ngerasa ya ternyata kamu tuh tidak selamanya salah di mata aku, dan aku tidak selamanya benar gitu ya. Ternyata kamu banyak benarnya dan aku banyak salahnya. Jadi ya aku udah tahu lah, ternyata sakit ya kehilangan seseorang yang kita cintai. Seseorang yang dicintai ini ya kamu. Jadi aku tahu rasanya kehilangan sejak aku nggak komunikasi dengan kamu. Jadi aku yang selama ini cuek, bodoh amat, yang nggak menghargai orang, aku jadi tahu menghargai. Ya aku tahu itu kan karena kamu, karena kehilangan kamu aku jadi tahu menghargai kehadiran kamu. Terus aku jadi tahu ya, kalau aku perlu memperbaiki kualitas diriku. Jadi ya kemarin-kemarin pola pikirku, mindsetku tuh tidak dewasa, tapi sekarang aku mencoba berpikir dewasa. Itu. Terus dia kayak pengen bilang, kamu tuh sebenarnya sebelumnya gak ada apa-apanya sih di mataku ya. Tapi sekarang kamu kok, apa ya, kamu kayak merajai, kamu kayak benar-benar bertahta di hatiku. Istilahnya gitu loh. Jadi ini orang ya mungkin dia pernah sepele ya sama kamu, anggap remeh kah, atau dia ngerasa ya lu nggak terlalu menarik amat gitu, tapi kok sekarang gue nafsu banget nih. Ada yang ngerasa gitu, kok sekarang gue berhasrat banget ya, bergairah sama lo, kayak pengen tahu aja tentang lo di sosmed gimana. Ya gitu sih. Tapi nih orang ada cerdiknya ya, dia nggak mau lah sembarangan cari tahu kamu dengan identitasnya dia. Jadi dia kalau cari tahu kamu ya diam-diam gitu, diam-diam aja dia, bisa sembunyi-sembunyi pakai akun lain, nomor lain atau apa gitu. Terus ini dia lihat kayak kamu tuh makin menarik ya, entah memang cinta itu, hasrat itu tumbuh ke kamu, jadi ya kamu menarik banget. Ini ada yang merasa ya kamu kayak gimana juga ya aku tuh bergairah aja gitu kalau udah mikirin kamu. Mungkin ada yang ini aku lihat ya, ada yang merasa kamu tuh memang memukau, memang menarik, memang seksi. Nah ada yang kayak gitu. Ini kan ada tentang seks ya, entah kamunya seksi atau ya kamu kayak gimana juga ya. Ini bukan soal pakaianmu, tapi ya pembawaan diri, kepribadianmu seksi gitu. ya entah memang kamu tuh berbobot ya, apalagi kalau kalian ya orangnya pekerja keras, mandiri, punya uang gitu atau apa, ya dia sangat berhasrat lah dengan kamu gitu, karena dia tahu kalau sama kamu sebenarnya dia bisa bahagia, bisa dibahagiakan ya oleh kamu itu. Kemudian ya
Di sini perasaannya juga tentang eh hasrat yang membara itu nggak dia duga gitu. Kan sebelum-sebelumnya dia kayak orang yang nggak terlalu excited ya, dia nggak terlalu seneng atau dia ngerasa kamu tuh B aja dulunya, biasa aja, kamu tuh lebay gitu, atau kamu drama, atau ya kamu tuh nggak gimana-gimana gitu, gue levelnya lebih daripada lo atau segala macam, atau ya ada di sini semacam benteng yang dia kasih, tapi sekarang kok ya gitu. Dia ngintip-ngintip di balik bentengnya. Dia merasa seperti jatuh cinta lagi sama kamu. Tuh. Ini tuh ada apa ya? Libra ya, Gemini, Aquarius. Ada energi spiritual sih aku rasa. Atau memang seperti kayak hmm, dia tuh sebenarnya sekarang memang kayak orang yang mendominasi perasaannya daripada logikanya. Makanya nih orang kan mau ya berfantasi, berhalusinasi tentang kamu. Orang yang udah berhalusinasi atau berhayal tentang kamu itu biasanya kan udah nggak pakai logika gitu. Dia lebih kayak ya memang lagi baper gitu, lagi mellow ke kamu. Dia kayak orang yang benar-benar ya benar-benar menghayati gitu koneksinya dengan kamu. Ya mungkin kamu beberapa kan ada yang udah melepas, bodo amat, nggak peduli gitu ya, amat aja nggak peduli gitu. Jadi kalau dia enggak gitu kak, makanya ini lucu sebenarnya. Di saat kamu melepas, energi dia tuh kayak ya menarik kamu, entah kamu jadi bermimpi tentang dia. Ya lucu sih sebenarnya, aneh. Kalau dipikir-pikir kan ini ada toksiknya, jadi kamu mau melepas, tapi kok bisa ya aku mimpin dia, atau aku tiba-tiba diem, tiba-tiba teringat dia gitu ya, beberapa kalian gitu. Bisa aja kamu ngerasa tiba-tiba berdebar gitu jantungmu, atau sesek aja dada kamu, atau kamu tiba-tiba gelisah aja memikirkan dia, padahal kamu udah membuat keputusan mau melepas. Nah memang energi dia tuh di sana ya gitulah, kayak orang yang jangan pergilah. Jangan dong lepasin koneksi ini. Nah dia kayak gitu di sana. Ada rasa-rasa tentang manifestasi itu kak. Ini kalian sebenarnya sama-sama punya intuisi yang kuat ya kalau kalian koneksi spiritual. Jadi kadang dia merasa nih energi kamu mendekat, nah makanya dia bisa jual mahal ke kamu. Tapi kadang dia bisa merasakan dengan intuisinya kamu kayaknya mau menjauh. Nah saat kamu energinya menjauh atau kamu udah nggak mau peduli lagi sama dia, dia di sana panik gitu, kayak orang yang jangan gitu. Ya ngomong lah, ngebatin lah gitu ya, ngomong dalam hati kayak eh apa ya, Yolanda, Rodolfo, ya lu janganlah lupain gue, ya lu janganlah bahagia sama yang lain. Nah kayak gitu ya, terkesan egois sih. Masa dia nggak terima kalau kamu kayak gitu. Makanya di sini aku lihat ada yang memang obsesi sama kamu. Jadi kalau obsesi itu biasanya ya gitu, egoisnya tinggi tuh. Oke kita lihat lagi ya. Dan di sini kalau koneksi yang benar-benar apa ya, membawa energi positif, itu kan ada yang tentang soulmate, ada juga twin flame, tapi yang benar-benar positif. Mungkin ya mudah-mudahan dia bisa berubah menjadi lebih baik, mengikuti energi kamu, lebih spiritual gitu kan. Kalau ada energi orang seperti itu, ya dia berharap kayak ya mana baiknya aja lah gitu. Kalau aku pikir-pikir sebenarnya aku banyak kesalahan sama kamu. Kalau aku pikir-pikir ya aku sering sih menyakiti kamu, aku udah kecewakan kamu. Ya sekarang gimana baiknya aja lah, gimana Tuhan aja gitu. Kalau Tuhan memang ngasih kesempatan kita bersatu ya, kita pasti ketemu, kita pasti bicara lagi. Nah ada yang kayak gitu.
Hmm, ya tapi lucunya kalau dia nggak melakukan tindakan ke kamu, ya itu kan aneh ya. Namanya jodoh kan harusnya ada usaha lah gitu kan. Tapi ada juga yang memang sekarang kondisinya itu sulit gitu. Aku rasa aku belum bisa melakukan yang terbaik, atau ya kamu di sana aku rasa bisa bahagia sama yang lain. Jadi ya gini aja lah, gimana baiknya aja gitu. Kalau kamu yang terbaik ya kamu pasti menuju aku. Nah, tetap aja ya. Ya pada intinya dia ngelakuin apa ya? Nggak ada kan. Jadi gitu sih nih orang. Ini ada polos-polosnya. eh tapi ada egonya, egoisnya tuh tetap ada. Aku lihat. Ada juga yang dia rasa dia bisa bijak gitu, bisa bijaksana, tapi ternyata dia belum bisa gitu. Ini ada Five of Wands ya. Sagittarius, Leo, Aries. Ini yang strong. Taurus ya, Cancer, Sagittarius. Ada Pisces ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, bagus sih ini ya. Oke, bottom of the decknya ada Pisces di sini ya, Pisces, ada Capricorn, ada Cancer, Pisces, Aries ya. Ini strong dengan Leo, and then ada Aquarius ya, Scorpio. Bisa energi aja. Jadi dia merasa aku sebenarnya pengen loh menjadi yang terbaik buat kamu, tapi kayaknya aku nggak bisa gitu. Aku merasa karakter dalam diriku ini keras banget. Aku keras banget orangnya. Jadi aku sulit sebenarnya berubah menjadi lebih baik. Tapi kadang aku ngerasa sedih, ya aku sedih. Kalau kamu pada akhirnya bahagia sama orang lain, ya aku sedih gitu. Ya itulah aku ya, payah gitu ya. Aku pengennya kamu, tapi aku nggak bisa menjadi yang terbaik buat kamu. Ya mungkin orang yang akan aku dapatkan, atau ya aku akan terus bersama orang yang toksik juga, yang sama negatifnya kayak aku. Jadi ya mungkin kamu berlalu gitu aja di hidup aku. Kamu dihadirkan Tuhan ke hidup aku, ya aku merasakan kebahagiaan, ketulusan dari kamu gitu. Tapi ya setelah itu aku ngerasa ya Tuhan nggak membuat kamu bersama aku, ya karena aku bukan yang terbaik buat kamu gitu. Ini sedih banget ya. Jadi ya meskipun aku bukan terbaik, meskipun aku bukan yang sempurna, tapi aku tetap berharap ya. Aku berharap sebenarnya, ya mana tahu gitu Tuhan berbelas kasihan ke aku untuk bersatu sama kamu. Tapi lucunya itu ya, nggak melakukan apa-apa. Ya apa sih tindakan yang dia bikin ke kamu gitu ya. Dia mikir juga kayak, ya pokoknya aku cuma bisa berharap, berdoa gitu. Tapi dia nggak bertindak gitu Kak ya. Jadi aneh. Di sini ada juga orang yang dia ngerasa ya aku tuh pasrah karena aku serba salah ya. Aku serba salah banget. Ini ada seseorang yang merasa kita tuh udah beda ya, beda dunia. Lu di mana, gua di mana. Lu sama siapa, gua sama siapa. Atau ya lu tau lah keluarga begini, lu tahu lingkungan begini, kantong kayak gini. Lu tahu dompet gue kayak gini. Nah ada yang gitu ya Kak. Jadi ya begitulah. Tapi di sini ya bagus, aku lihat di akhir ada Two of Cups. Ini Two of Cups. Two of Cups ini ya pada intinya ya aku tahu
kita saling mencintai. Dan aku tahu kok, kamu sebenarnya menyadari kan, kita saling cinta. Tapi mungkin karena keadaan, rintangan, penghalang ya. Begini dulu lah jalan hidup kita. Tuh. Tapi aku rasa ini ada returning home dengan Two of Cups. Ya beberapa. Kalau kalian sabar, ikhlas ya, ujungnya bisa bersatu. Mungkin itu nanti hadiah dari semesta ya. Oke, coba dilihat lagi nih. Nah, service. Aku melihat aroma-aroma seseorang yang sabar ada ya. Beberapa kalian orangnya penyabar. Kamu orangnya bisa memberikan ketenangan gitu. Jadi dia pengen bilang ke kamu, aku sempet menjauh. Aku nggak mau bicara, sebenarnya kan aku pengen mencari ketenangan. Aku pengen tenang lah gitu, jangan diganggu dulu gitu. Tapi ya ternyata nggak bicara dengan kamu tuh hidup aku tidak lebih tenang gitu. Ya ternyata begitulah faktanya. Jadi ya maaf kalau aku nggak yakin selama ini. Ini ada forgiveness ya, rasa bersalah dan pengen banget minta maaf. Terus dia mau bilang semua ini berpengaruh dengan kondisiku ya. Kondisi kesehatanku menurun. Aku jadi kayak orang yang sering down, sering drop ya. Ya kondisi kantong juga menurun gitu. Jadi ya aku berharap sebenarnya bisa ada hubungan baik dengan kamu. Karena ngerasa semangat aja gitu. Semangat menjalani hidup, atau ini ada yang merasa dia bisa menjangkau dunia dengan kamu. Nih, ada yang merasa kamu balance, kamu seimbang, atau dia rasa kamu melengkapi dia dengan seimbang. Gitu. Itu sih. Jadi aku rasa di sini juga ada tentang seseorang yang ya dia sangat berterima kasih lah, sangat bersyukur. Dia apresiasi kamu sebenarnya karena kamu udah baik sama dia gitu. Dan apa ya, dia merasa kalau memang ini koneksi nggak bisa kemana-mana, kalau kamu rasa masih sulit ya, kamu sulit menerima aku kah atau akunya yang sulit ya mengambil keputusan, ya aku sih pengennya kita tetap punya hubungan baik. Jadi ini ada orang yang kayak aku kalau datang pergi, on off, itu sebenarnya ya karena aku belum siap mengambil keputusan, tapi aku belum siap juga kehilangan kamu gitu. Jadi ya mungkin ada yang memang berteman dulu itu lebih baik, atau kita anggap sebagai saudara aja dulu gitu. Gimana ke depannya ya nantilah. Dia ngerasa gitu. Lucu sih orang ini. Lihat nantilah dia ngerasa gitu ya kalau soal ke depannya. Sekarang aku kasih huruf sama wilayah. Huruf wilayahnya sudah aku shuffle biar cepat ya. Oke. Ada Q. Ini ada G. Ada I. S. R. M.
B, K, O, L, C, W, E. Ada V, F, Y, X, ada J. Oke. Q, G, I, S, R, M, B, K, O, L, C, W, E, V, F, Y, X, sama J. Wah. Nah, wilayahnya sudah di-shuffle. Mari kita lihat. Oke. Ini ada Padang. Padang, ya. Ada Tegal, Bogor. Wah, Bogor, Afrika, Madiun, Medan. Oke, Malang, Jogja, Mojokerto, Gresik, Italia, Arab Saudi. Mungkin ada yang pengen ke sini ya. Ada Kerawang, Majalengka, Tapanuli, Sukabumi, Bukit Tinggi, Ternate, Jepang, Taiwan, Batam, Jakarta, Kanada, Bangka Belitung, Vietnam, Surabaya, wah, Australia, Filipina, Timor Leste, Palu, Probolinggo, ada Prancis, wah, ada Lamongan, J. Oke, jadi sampai di sini dulu bisa password saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin beberapa aja yang relate. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.